pagi pemirsa. Dan apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Angga Nurarini dan tentu saja rekan saya. Ya, saya Rida Reski. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, ekonomi, dan juga sosial dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa TVR Parlemen mengawali berita pada pagi hari ini. Secara yuridis, dasar pembentukan berbagai undang-undang pembentukan provinsi dapat dikatakan sudah kadaluarsa. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI memandang perlunya penataan dasar hukum yang baru terhadap pembentukan 7 provinsi yang ada di Indonesia. Komisi 2 DPR RI memandang perlunya penataan dasar hukum yang baru terhadap pembentukan 7 provinsi. Ketujuh provinsi itu adalah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Maluku, dan Kalimantan Tengah. Dalam rapat pleno Badan Legislasi dan Komisi 2 sebagai pengusul RUU pembentukan 7 provinsi, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Samsul Rizal menilai secara yuridis dasar pembentukan berbagai undang-undang pembentukan provinsi dapat dikatakan sudah kadaluarsa. Pembentukan provinsi ini merupakan kelanjutan apa yang sudah kita usulkan beberapa waktu yang lalu dan sudah mendapat bahasan di Balek dalam bentuk harmonisasi dari beberapa undang-undang yang hanya berkaitan untuk perubahan dasar hukum pembentukan dari undang-undang itu. Ya, ini ada 20 provinsi di Indonesia yang dasar hukum pembentukannya itu merupakan dasar hukum dari Undang-Undang Republik Indonesia Serikat, disebut dengan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Lebih lanjut, Samsul Rizal menilai dengan pembentukan RUU provinsi ini diharapkan mampu menjawab perkembangan serta kebutuhan hukum pemerintah daerah serta perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka menjalankan roda pemerintahan. Ke depan kita perlu untuk memperbanyak langkah-langkah sosialisasi kepada masyarakat agar tidak salah mengerti dengan adanya perubahan hanya pada perubahan dasar hukum pembentukan dari undang-undang. Mario, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa dari Komisi 10 DPR RI yang menilai kenaikan harga tarif tiket di kawasan Candi Borobudur dan juga Taman Nasional Komodo harus disosialisasikan secara masif oleh pemerintah. Tentunya kepada masyarakat terkait dengan urgensinya yang salah satunya untuk konservasi. Komisi 10 DPR RI menyelenggarakan RDPU bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur dalam rangka pembahasan polemik kenaikan tarif tiket masuk Candi Borobudur dan Taman Nasional Komodo. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 10 DPR RI Ratih Megasari Singkaru menilai kenaikan harga tarif tiket di kawasan Candi Borobudur dan Taman Nasional Komodo harus disosialisasikan secara masif oleh pemerintah kepada masyarakat terkait urgensinya. Adalah masalah urgensinya. Masyarakat harus mengerti dulu kenapa ini harus naik. Berarti kan di situ ada sesuatu kan, ada urgensinya di situ. Adalah pertama kita bahas dari Borobudur dulu ya. Ini juga sudah menjadi concern saya udah lama sekali bahwa Borobudur itu sebenarnya over capacity dari kemarin dari tahun-tahun yang lalu lah sangat over capacity yang dimana banyak jadinya jeblos-jeblos gitu si candi-candinya ini terus banyak yang naikin lah kena ke atas dan dipegang-pegang jadinya intinya merusak si Candi Borobudur ini. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI lainnya, Muhammad Nur Purnamasidi menilai pemerintah harus mulai mengembangkan daerah penyangga sebagai salah satu upaya jika destinasi prioritas pariwisata dilakukan konservasi. Di Komisi 10 seringkali industri ini dibuat fokus ke satu titik tanpa mengembangkan daerah-daerah penyangga ini. Nah, itu menurut saya yang kedepannya kalau daerah penyangga sekarang kita fokus ketika ini ada konservasi maka daerah penyangganya tadi bisa disampaikan oleh teman dari fraksi Partai Golkar misalnya. Kalau ini ada Borobudur kemudian jadi konservasi kan sebelahnya kan ada. Vinita dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa DPR RI mengapresiasi capaian pemerintah yang berhasil melakukan swasembada beras dalam beberapa tahun terakhir. Dan tentunya informasi selengkapnya pemirsa sesaat lagi. Untuk itu, tetaplah bersama kami di TVR 09.
Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 09. DPR RI mengapresiasi capaian pemerintah yang tidak melakukan impor beras dalam beberapa tahun terakhir ini. Sebagai negara yang berhasil melakukan swasembada beras, DPR pun mendorong pemerintah untuk tetap fokus membangun sektor tersebut. Dan pemirsa, demi membangun kekuatan untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan global. DPR RI mengapresiasi capaian pemerintah yang tidak melakukan impor beras dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai negara yang berhasil melakukan swasembada beras, DPR mendorong pemerintah untuk tetap fokus membangun sektor tersebut demi membangun kekuatan untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan global. Anggota Komisi 4 Azikin Sultan mengatakan pemerintah bersama stakeholder terkait harus terus beradaptasi dan berinovasi terhadap komoditas lainnya. Menurutnya, tanpa dua hal tersebut, pemerintah akan sulit menerapkan diversifikasi pangan yang mendukung pencapaian ketahanan pangan Indonesia. Sejalan dengan capaian tersebut, DPR berharap pemerintah konsisten membangun infrastruktur pendukung sebagai bagian tumbuh kembang sekaligus konektivitas penyaluran pangan di Indonesia. Berarti pertumbuhan pembangunan di sektor pertanian ini jauh lebih meningkat. Untuk itu harus kita terus genjot keinginan Pak Jokowi agar Indonesia tidak mengimpor beras lagi. Kita masif untuk melakukan sistem tanam yang bagus, pemeliharaan yang bagus, sistem pemupukan yang bagus, sehingga kita mendapatkan hasil yang bagus. Kalau hasil yang bagus, hasil pertanian berhasil, otomatis dia mempunyai dampak yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Azikin berharap dengan adanya infrastruktur pendukung dalam penyaluran pangan akan berpengaruh pada produktivitas keseimbangan distribusi pangan dan memutar roda perekonomian masyarakat. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Dari anggota Komisi 3 DPR RI yaitu Arsul Sani menyatakan peluang pembahasan revisi pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika bersama pemerintah masih tetap terbuka. Mengingat keputusan Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka.
Anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani menyatakan peluang pembahasan revisi pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika bersama pemerintah masih tetap terbuka, mengingat keputusan Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal tersebut merupakan open legal policy atau kebijakan hukum terbuka. Hal tersebut disampaikan saat rapat kerja Komisi 3 bersama Menteri Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, PPATK, dan Komisi Pemberantasan Korupsi guna menerima laporan hasil kinerja dan laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2021. Dalam kesempatan ini, Arsul Sani menyinggung komitmen bersama antara DPR dan pemerintah soal revisi Undang-Undang Narkotika dan mendorong Kemenkumham untuk membahas rencana dekriminalisasi korban penyalahgunaan narkoba. Bahwa kita saat ini akan sedang atau mulai membahas revisi Undang-Undang Narkotika. Yang ini politik hukum kita ke depan akan sangat terpengaruhi dari bagaimana kita kemudian menetapkan dekriminalisasi melalui rehabilitasi terhadap pengguna narkotika itu. Ya, kalau seandainya semua penyalahguna narkotika ini kita tetapkan atau DPR mendorong politik hukum untuk rehabilitasi yang berarti bukan lagi mengirim mereka ke penjara. Sebesar apa sih Pak penghematan yang bisa kita lakukan? Halim dan Umam, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI mendesak Mendikbud-Ristek mengevaluasi secara keseluruhan dan melakukan audit terhadap dengan penerimaan siswa baru jalur mandiri di perguruan tinggi negeri guna menghindari kasus suap yang menyeret Rektor Universitas Lampung tidak terulang kembali. Terkait kasus suap penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri yang menyeret Rektor Universitas Lampung, Karomani sebagai tersangka, Komisi 10 DPR RI menilai kejadian tersebut menjadi catatan buruk bagi dunia pendidikan di tanah air. Anggota Komisi 10 DPR RI Ali Zamroni mengatakan dari kejadian tersebut perlu langkah preventif yang harus dilakukan oleh Kemendikbud. Tidak hanya itu, Ali meminta proses penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri melalui jalur mandiri dilakukan secara transparan. Kita meminta juga untuk langkah-langkah preventif selanjutnya dari Kemendikbud supaya nanti tidak terulang kembali. Beberapa hal yang harus dikaji diantaranya adalah bagaimana seleksi mandiri ini menjadi lebih terbuka. Ini jangan kemudian menjawab pertanyaan masyarakat bahwa ujian mandiri ini ruangnya gelap, gelap dalam arti masyarakat menganggap bahwa ketika sudah masuk mandiri, maka yang bisa berbicara adalah uang di situ. Ini salah satu buktinya. Dan kami berharap Kemendikbud membuat langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini supaya tidak terjadi di kemudian hari. Saya rasa itu. Lebih lanjut, Ali Zamroni menilai ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri harus dijaga independensinya dan diperlukan perbaikan tata kelola sistem pendidikan. Ali Zamroni berharap PTN yang dibiayai APBN dapat menjaga kredibilitasnya. Mario, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 5 DPR RI mendesak pemerintah segera mencari keseimbangan harga tiket pesawat agar tidak terlalu tinggi dan menyumbang inflasi. Dan tentunya informasi selengkapnya pemirsa sesaat lagi. Untuk itu tetaplah di TVR 09.
Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Pemirsa, terima kasih masih di TVR 09. Melonjaknya tarif penerbangan di Indonesia beberapa waktu lalu, pemirsa, tentunya baik domestik maupun internasional terus dikeluhkan oleh masyarakat. Untuk itu, Komisi 5 DPR RI meminta Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menghitung kembali kenaikan tarif penerbangan seminimal mungkin agar bisa kembali dijangkau oleh masyarakat. Berikut ini laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Melonjaknya tarif penerbangan di Indonesia beberapa waktu terakhir ini, baik domestik maupun internasional, terus dikeluhkan masyarakat. Komisi 5 DPR RI meminta Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menghitung kembali kenaikan tarif penerbangan seminimal mungkin agar bisa dijangkau masyarakat. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 5 DPR RI Sudewo mempertanyakan persentase dan dampak aftur terhadap biaya operasional sehingga menyebabkan kenaikan yang cukup tinggi. Di tahun 2019, aftur itu turun drastis, rendah sekali, tetapi TBA-nya justru dinaikkan. Kondisi yang semacam itu berefek sampai dengan sekarang ini, karena longgar di ambang atasnya, maka itu dimanfaatkan oleh berbagai airline. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus menyebut harus ada solusi atas keluhan masyarakat terkait tarif penerbangan yang terus merangkak naik. Lasarus menilai mahalnya tarif penerbangan baik domestik maupun internasional. Salah satunya disebabkan oleh defisit armada pesawat yang tidak mampu mengimbangi tingginya permintaan masyarakat. Kita cari titik temu di sini. Kita bicara operasional di sini, Pak. Operasional dalam artian operasional kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat, Pak. Pesawatnya kurang, permintaan banyak, armada sedikit, berlaku hukum ekonomi. Mahal harga tiket, Pak. Anggota Komisi 5 DPR RI Ishak Meki mengatakan, pemerintah harus meninjau ulang tingginya harga tiket pesawat karena sangat memberatkan masyarakat. Semestinya, kenaikan tarif pesawat dilakukan secara bertahap. Ishak berharap pemerintah segera menetapkan tarif batas atas tiket pesawat ini. Nah, harapan kita Menteri Perhubungan mengkaji lagi bagaimana supaya tiket pesawat ini ya betul-betul biarpun ada kenaikan itu ya berjenjang, tidak sekali melonjak langsung naik ini kan. Anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Fauzi mengatakan, kenaikan harga tiket pesawat sejatinya harus disosialisasikan kepada masyarakat. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang tidak memahami apa alasan pemerintah menaikkan harga tiket pesawat. Sudah begitu, apa yang didapat oleh penumpang pada saat terjadi delay, ini kan juga masyarakat tidak tahu karena nggak ada sosialisasinya. Padahal itu ada kompensasinya. Gitu. Nah ini yang harus juga dijelaskan kepada masyarakat sehingga kalaupun dianggap wajar itu kenaikannya, ya masyarakat mungkin akan menerima itu. Tapi dengan catatan pula dengan kondisi perekonomian seperti ini, harusnya pemerintah tidak melepas patokannya tarif atas, tarif bawah. Tentukan saja berapa.
Anggota Komisi 5 DPR RI Hamka Bachokadi menyarankan dengan kondisi naik turunnya harga aftur yang sangat fluktuatif, pemerintah seharusnya tidak terburu-buru menaikkan harga tiket melebihi batas atas. Langkah terbaik yang bisa dilakukan adalah menunggu dan melihat perkembangan harga minyak dunia sehingga masyarakat tidak terkejut dengan perubahan yang terjadi. Untuk sementara, kita wait and see dulu melihat perkembangan ekonomi yang ada. Kita mengikuti harga batas atas, jadi semua maskapai itu tetap memperhitungkan harga tiketnya batas atas dan ada batas bawah. Karena cost structure daripada pesawat terbang itu kan afturnya yang paling besar, ya. Oleh karena itu dengan gejolak harga aftur ini ya tentu akan berpengaruh pada harga. DPR meminta pemerintah mengendalikan harga tiket pesawat yang melambung tinggi. Dikhawatirkan hal ini akan berdampak lebih jauh terhadap inflasi secara nasional serta merugikan masyarakat. Tidak dipungkiri, imbas dari peningkatan harga minyak dunia turut menyebabkan harga aftur yang tinggi. Untuk itu, DPR RI meminta pemerintah membuat skema apakah dengan menambah jumlah armada pesawat atau menetapkan ketentuan tarif batas atas maupun bawah. Komisi 5 DPR RI meminta Menteri Perhubungan segera mencari solusi kenaikan harga tiket pesawat. Karena hal tersebut akan menghambat geliat perekonomian nasional yang saat ini sedang dalam masa pemulihan. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Potensi wisata di Pulau Lombok akan tak ada habisnya untuk dieksplor pemirsa. Dan sesaat lagi kami akan informasikan kepada Anda beberapa destinasi wisata menarik di Pulau Lombok. Dan tentunya informasi selengkapnya pemirsa sesaat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, siapa yang tak kenal Lombok? Tentunya semua orang pun setuju bahwa Lombok terkenal akan keindahan pantainya. Salah satunya adalah Pantai Kura-Kura. Dan tak hanya pantai saja, Lombok juga memiliki beberapa desa wisata yang terus melestarikan budaya tenun tradisionalnya. Berikut ini pemirsa liputan dalam segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Tak kalah dengan Pulau Dewata, Pulau Lombok juga memiliki pantai-pantai dengan segudang pesonanya.
Bahkan tak sedikit yang masih begitu alami dan belum terjamah oleh para wisatawan. Salah satu pantai yang wajib dikunjungi saat berada di Lombok adalah Pantai Kura-Kura yang terletak di Dusun Sungkun, Desa Ekas Buana, Kecamatan Jarowaru, Kabupaten Lombok Timur. Meski tak sepopuler Pantai Kuta, Pantai Senggigi, dan Tanjung An, nyatanya Pantai Kura-Kura memiliki daya tarik tersendiri loh. Keunikan dari pantai ini yaitu letaknya yang tersembunyi, diapit oleh dua bukit yang tinggi menjulang. Selain itu, pantai ini juga memiliki gili atau pulau kecil yang bentuknya mirip dengan kura-kura. Karena itulah warga setempat menamakannya Pantai Kura-Kura. Terdapat tanaman hijau pada bagian atas gili yang tampak seperti tempurung kura-kura yang berusia ratusan tahun. Pulau dengan bentuk unik yang seperti demikian yang kemudian menjadi magnet bagi wisatawan untuk berkunjung. Pantai Kura-Kura mempunyai garis pantai yang cukup panjang, yaitu mencapai sekitar 1 km dari timur ke barat. Di Pantai Kura-Kura, pengunjung akan disuguhkan pemandangan berupa pasir putih, ombak biru, batu karang, dan perbukitan hijau. Terdapat pula pepohonan rindang yang tumbuh di sekitar area pantai yang membuat pantai semakin asri. Pantai ini mempunyai suasana sepi yang dapat digunakan wisatawan untuk berkemah atau sekedar meloloskan diri dari kepenatan rutinitas sehari-hari. Selain itu, pengunjung juga dapat melakukan kegiatan seperti berenang, menjelajah bukit, memancing, berjemur, atau minum air kelapa muda yang menghilangkan dahaga. Akses menuju Pantai Kura-Kura juga terbilang baik. Sudah ada jalan yang dapat ditempuh kendaraan roda 4 untuk sampai di pantai ini. Di pantai ini juga sudah disediakan beberapa fasilitas yang membuat pengunjung merasa lebih nyaman. Ada beberapa gazebo beratapkan rumbia yang biasa digunakan untuk istirahat dan berteduh. Ada pula beberapa kedai dan warung warga untuk sekedar membeli makanan dan minuman ringan. Tak hanya wisata pantainya yang memukau, Lombok juga memiliki beberapa desa wisata, sentra kerajinan yang menarik untuk dikunjungi. Jika mendengar kata desa wisata di Lombok, pasti yang terlintas di benak kita adalah Desa Sade. Desa wisata ini memang seperti menjadi ikon desa budaya Lombok. Namun, Lombok masih memiliki 2 desa wisata lain. Salah satunya adalah Desa Sukarare di Lombok Tengah, yang masyarakatnya memiliki kesadaran untuk melestarikan warisan tenun tradisional khas Lombok. Sebagai desa wisata yang melestarikan warisan sejarah dan budaya Lombok, Sukarare memiliki beberapa keunikan yang perlu pemirsa tahu nih. Yang pertama, mahir menenun adalah syarat wajib menikah. Bagi gadis desa Sukarare, syarat wajib layak menikah adalah pandai menenun. Jadi, tak heran jika sedari kecil para gadis-gadis di desa ini rata-rata sudah bisa menenun. Yang kedua, kain tenun desa Sukarare memiliki keunikan tersendiri, yakni terdapat benang emas di motif tenunannya. Yang ketiga, semua kain tenun songket dari desa Sukarare dikerjakan oleh tangan dan tanpa bantuan mesin. Benang yang dipakai pun juga benang pilihan, sehingga hasilnya sangat halus dan berkualitas. Dan yang terakhir, menenun adalah tradisi yang mendarah daging. Jika pemirsa berkunjung ke sini, jangan kaget kalau di setiap rumah pasti banyak wanita yang duduk di depan rumah sambil menenun. Ayo pemirsa, tunggu apa lagi? Kalau nanti berkunjung ke Lombok, tak ada salahnya menyempatkan berkunjung ke Pantai Kura-Kura dan Desa Sukarare ini ya, sekaligus berburu kain tenun songket khas Lombok yang legendaris. Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini, Rabu 31 Agustus 2022. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 4 DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Menteri Pertanian yang membahas tentang anggaran mengenai penyakit mulut dan juga kuku, serta isu-isu aktual lainnya. Juga ada Komisi 2 DPR RI yang akan menggelar rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri beserta mitra lainnya.
Lalu di sidang hariannya pada pukul 13 nanti, Komisi 9 DPR RI akan melaksanakan rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM. Lalu pada pukul 15, Komisi 10 akan menggelar rapat kerja dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tentunya sejumlah agenda dan juga program DPR RI lainnya juga dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi dan juga kanal alat kelengkapan dewan lain yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi hari ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuh protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Rini Reski dan juga rekan saya. Tentunya saya Anggun Aktarini, sampai bertemu kembali pemirsa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN sebagai alat